tahu. Kan katanya bapak tetap nyiapin. Oh iya ting. Nah tuh. Gas. Ya. What? Mama. If I allow you. If I allow you to say some dirty words, tahu nggak? Tahu? Apa yang ada di pikiran Lukas pertama? Maksudnya? Kalau hari ini atau sekarang ini, Bapak kasih izin ke Lukas buat ngomong kotor, Lukas mau ngomong apa? Apa aja omongan kotor. Khusus untuk podcast ini kita boleh ngomong bahasa-bahasa yang kasar atau kotor. Apa? Lukas yang menurut Lukas itu paling kok gitu sih gitu. Apa? Ngomong aja enggak apa-apa. Apa ya? Goblok. Goblok. Terus? Itu doang sih. Yang lain? Kan Pak Lukas pasti tahu. Asu. Asu. Terus apa lagi yang Lukas tahu? Jancuk. Jancuk. Udah itu doang. Celeng? Nggak tahu. Celeng nggak tahu. Tahu. Bajingan? Tahu. Tahu. Maksudnya Kan tahu, lagu. tapi dengar Aja. ya, dengar pernah dengar kata bajingan gitu ya. Menurut Lukas, Apa? kenapa kata-kata itu dibilang kata yang kasar? Nggak tahu. Misalnya nih, asu, celeng. Kenapa itu, menurut Lukas kenapa itu dibilang kata yang kasar? Karena ngatain orang. Ngatain orang. Kalau ini, asu itu apa sih? Bahasa Jawa anjing kah? Apa? Bahasa Jawanya dari anjing. Kalau misalnya Bapak bilang ke Lukas gitu, Lukas ki asu kok gitu. Punya bapak kayak gini. Loh, kan misalnya itu kenapa kok jadi kata kasar? Loh, Ngatain orang. coba Bapak. Iya, kasar karena ngatain orang ya toh. Asu tadi apa? Bahasa Jawa dari anjing. Bahasa Jawa dari anjing. Kalau Bapak bilang Lukas ki asu kok gitu, kasar dah? Kasar lah. Kasar. Karena kenapa kok? Ke anaknya sendiri lagi. Bapak ulangin ya, pelan-pelan ya. Bapak ulangin ya. Kalau Bapak bilang asu, itu kasar nggak? Kasar. Kasar. Kenapa asu itu kasar? Sorry, asu itu artinya apa? Anjing. Anjing dalam bahasa Jawa. Jawa. Anjing atau asu itu apa? Kasar. Enggak. Anjing atau asu itu apa? Binatang, tumbuhan atau apa? Binatang. Binatang. Asu atau anjing itu binatang. Ya toh? Oh. Kalau misalnya Bapak bilang Lukas ki asu kok gitu. Boleh nggak? Enggak. Kenapa? Soalnya ngatain binatang. Kenapa? Ngatain Lukas binatang. Ngatain Lukas binatang. Iya. Terus, misalnya nih. Semalam Lukas gak bohong ya. Kan Lukas lagi main game tuh Tower of ini. Game di laptop di komputer. Kalau aku tuh main ML gini. Terus Kak Zaka, jancuk gitu. Kak Zaka. Bener kan Kak Zaka? Pernah dengar kata celeng? Pernah. Pernah. Dari Inyo. Inyo Yang bilang, pas Smackdown itu. wah celeng kok gitu. Yang pas ini koinnya bapak ngagetin. Apanya? Ini koinnya bapak ngagetin sih. Kuenya apa? Koinnya, oh celeng gitu ya. Itu kasar nggak? Kenapa kok kasar? Padahal jelas itu koi ya, dibilang celeng ya. Itu koi atau celeng itu? Nggak tahu. Loh,
yang dibilang Inyo celeng itu koi apa celeng? Koi. Tapi dibilang celeng. Nah, itu koi apa celeng? Koi. Padahal udah jelas koi tapi dibilang celeng. Celeng tahu nggak apa artinya? Apa? Celeng. Nggak tahu. Artinya nggak tahu. Celeng itu babi hutan. Kalau tadi asu itu. Ada celeng. Iya. Ada celeng. Ada celeng. Kalau asu tadi adalah anjing, kalau celeng itu babi hutan. Oke. Oke. Kalau Bapak bilang singo gitu, kasar nggak? Singo. Enggak. Enggak. Kalau Bapak bilang kui kuro-kuro gitu, kasar nggak? Pura-pura kan enggak. Kura-kura. Oh, Kamu tuh enggak. kura-kura gitu. Kasar nggak? Enggak. Kalau kamu tuh beruang kok. Enggak kasar. Kenapa kalau asu sama celeng jadi kasar? Aneh. Aneh. Menurut Lukas aneh ya? Kenapa ketika Kucing juga. misalnya Bapak bilang gini, Lukas tuh asu kok. Kasar gak? Kasar. Kalau Bapak bilang gini, Lukas tuh beruang kok gitu. Kasar gak? Enggak. Kok bisa enggak? Aneh. Aneh ya? Kenapa itu bisa jadi kasar kan? Enggak tahu. Nggak tahu. Bapak itu mau cerita sama Lukas tentang bahasa-bahasa kasar yang ada di Dunia. luaran sana. Jadi kalau misalnya nanti Lukas main sama temen atau sama siapapun yang ada di luaran sana, sama orang yang lebih gede, Lukas sudah tahu dengan kok kata-katanya kok kayak gitu sih gitu. Ya. Sekarang tadi Bapak tanya, kenapa kalau asu itu kasar, kenapa kalau kura-kura itu nggak kasar? Menurut Lukas apa? Apa? Kenapa kalau asu itu kasar? Kenapa kalau ngatain orang kura-kura itu nggak kasar? Enggak tahu. Poinnya, boleh nggak kita ngatain orang? Enggak. Karena Kasar. Karena ya enggak boleh aja. nggak boleh aja ya, nggak boleh ngatain orang. Apalagi menyamakan orang itu dengan Kata kasar. kata-kata kasar yang bilangnya binatang gitu. Ya toh. Contohnya Dora yang ngeselin. Apa? Contohnya Dora yang ngeselin. Kok Dora yang ngeselin kenapa? Apa kau lihat di sana? Itu Dora belakangmu. Terus tak dengar. Males. Berarti Dora itu ngeselin. Bapak itu mau cerita sama Lukas soal pernah dengar kata konotasi? Enggak. Tapi Bapak bilang, Ibu sering bilang toh, itu tuh konotasinya kasar, gas. Nah, dengar, ingat tuh? Enggak. Enggak. Bapak Ibu pernah bilang kayak gitu, tapi mungkin Lukas lupa. Mau tahu nggak artinya konotasi itu apa? Enggak tahu. Mau tahu apa? Mau. Konotasi itu coba kita lihat di ini ya. Coba kita lihat Google di Chrome. Wikipedia. Ih, Bapak Toto. Enggak ya, ini loh suara ini loh. Ini Pan. Kita tanya ya Wikipedia ya. Kita tanya ke Wikipedia. Mana sih nyarinya? Oh ini. Arti kata Konotasi. konotasi. Konotasi adalah makna tambahan dari suatu kata atau ungkapan. Jadi konotasi itu ada konotasi baik, tapi yang Bapak mau bilang sama Lukas itu adalah konotasi yang buruk atau jahat atau buruk. Itu. Coba kalau Bapak bilang asu, celeng, konotasinya baik atau Buruk. kalau gini, Lukas ki asu kok. Konotasinya baik atau buruk? Buruk. Buruk. Kalau misalnya Bapak bilang apa itu namanya? Kalau Bapak bilang itu apa namanya? Panda. Panda adalah asu gitu. Konotasinya baik apa buruk? Buruk. Kok buruk? Enggak. Kan panda kan ini. Hah? Kan panda kan anjing. Iya. Berarti kita sudah tahu belum panda ininya apa namanya? Perbedaannya. Belum. Bapak bilang Lukas ki asu.
Baik atau buruk? Buruk. Buruk. Konotasinya asunya itu buruk. Tahu. Kalau bapak bilang panda Berarti itu asu. Kok panda itu? Panda itu nama anjingnya kita kan? Ya kan? Panda itu asu. Jadi pandanya itu asu kan? Konotasinya baik apa buruk? Baik. Baik karena memang Kan memang anjing. gitu kan? Paham ya sekarang ya? Paham. Kalau misalnya tahu Pumba, Pumba tahu yang Pumbanya yang di Lion King itu. Bapak Pumba. bilang Kak Zakari celeng. Piu, 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 Konotasinya piu, baik piu, apa piu. buruk? Buruk sekali. Buruk sekali. Kalau misalnya bapak bilang Pumba itu adalah celeng, Enggak lah. enggak, karena Baik. Hah? Ya karena dia ini babi hutan. karena dia udah tahu ya berarti ya konotasi baik sama buruk ya. Tahu. Oke, itu yang berhubungan sama binatang. Kalau berhubungan sama orang, kalau bapak bilang banci, Banci. kalau bapak bilang banci, itu baik apa buruk? Buruk. Kenapa kok buruk? Ngatain. 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 Lukas tahu nggak definisinya banci itu apa? Coba. Bukan definisi ding. Kalau Lukas orang lihat, kalau Lukas lihat orang, Lukas bisa menyimpulkan itu banci. Banci itu apa sih? Kayak apa? Cowok Kalau kayak- menurut Lukas? Cowok kayak cewek. Cowok kayak cewek. Terus? Cewek. Ya cowok kayak cewek toh. Terus? Cowok. Udah situ aja lu kesana tahu. Cewek kayak cowok, cewek kayak cowok itu cowok kayak cewek itu maksudnya gimana? Apanya yang lihat tuh, yang luar Cowok Mm-mm. ini apa namanya sifatnya kayak cewek. Kayak cewek apa sih? Yang menurut Lukas, yang Lukas lihat itu apa? Ngomongnya, jalannya, pakaiannya, apa kayaknya? pakaiannya. Begitu Lukas lihat ada orang seperti itu, menurut Lukas itu banci. Kalau Bapak bilang orang itu banci, benar nggak? Benar. Karena dia itu orangnya seperti itu. Tapi kalau Bapak bilangin, ih kamu tuh banci gitu, baik atau buruk? Buruk. Buruk. Kenapa kok buruk? Padahal dia kan benar-benar kelihatan banci. Oh kalau kelihatan benci berarti benci. Nah iya, kenapa? Baik atau buruk? Baik. Baik, karena apa yang kita lihat itu memang memang artinya seperti itu. Banci ya seperti itu. Tapi dengar Bapak, pelan-pelan ya. Tapi kata banci itu tidak sopan. Tahu? Jadi kalau meskipun ada banci, kita mengartikan itu banci, tapi ketika kita mau ngomongin orang itu banci, itu tidak sopan. Tahu? Jadi kalau misalnya Lukas lihat, cukup Lukas yang tahu, oh orang ini seperti ini. Ya sudah, nggak usah dibilang, nggak usah diomongin ke orang lain, nggak usah ngomong-ngomong ke orang lain. Tahu? Coba ulangi omongan Bapak. Apa? Kalau kita lihat ini kayak ada orang banci itu nggak usah dikatain. Nggak usah dikatain, Nggak usah diomongin. nggak usah diomongin. Jadi misalnya Lukas lihat ada orang A, ya kan? A misalkan katakanlah A B Mas C A D gitu. E. Ya kan? Yang menurut Lukas, menurut definisi Lukas tadi, Mas A ini banci. Oke. Tapi karena Lukas tahu kalau itu tidak sopan, cukup untuk Lukas saja, tidak perlu diomongin ke orang lain. Paham? Paham enggak? Paham. Jangan cuman dingkluk-dingkluk tuh. Paham. Jadi udah tahu sekarang kenapa? Tahu. Tahu. Apalagi kata yang lain? Tulul. Tolol? Tolol. Tolol adalah apalagi? Tulul. Apalagi? Tolol nggak tahu artinya. Tolol itu bodoh. Oh, dam. Dam. Goblok juga bodoh. Semuanya bodoh. Goblok, tolol, pekok. PA. PA.
lagi. Silo pernah ngatain Lukas Noel pernah ngomong PA tuh Ih, di depan umum lagi. gini. Yuk. Bapak kasih tahu, tapi kalau Lukas bingung tanyain aja ya. Oke. Kata-kata kasar itu kalau kita menyebutnya untuk orang atau temen yang seumuran sama kita, itu bisa dianggap lumrah. Tapi kalau yang lebih kecil, pokoknya kita lebih gede. intinya adalah kalau misalnya kita sudah terlalu akrab dengan seseorang, biasanya kata-kata itu dianggap lumrah. Tapi tetap Apa itu saja lumrah, itu wajar. Hmm. Tapi tetap saja balik lagi itu tidak sopan. Oke? Oke. Jadi gini, misalnya nih contoh nih, Bapak sama Om Ci. Bapak sama Om Ci. Bapak Lukas sudah tahu bahwa ngatain orang asu itu Kasar. Tapi karena Bapak sama Om Ci itu sudah terlalu dekat, kata-kata kasar itu menjadi lumrah. Paham? Jadi kalau wah asu Oji gini gitu. Itu menjadi lumrah. Om Oji pun aja nggak akan marah karena sudah tahu kalau Bapak itu tidak serius untuk mengatai Om Ci. Oke. Itu. Tapi pada intinya itu tetap tidak sopan. Tahu? Oke, sekarang kalau Lukas sama Silo Lukas sama Silo udah main kemana-mana, main bareng segala macam gitu. bukannya belum boleh karena Iya. masih kecil. Iya, makanya kadang kata-kata kasar itu bisa dianggap wajar ketika Bapak sama Om Ci itu sudah terlalu dekat. Nah, tapi balik lagi itu tidak sopan, itu tidak baik. Paham ya? Jadi kata-kata kasar itu bisa terlontar dari siapa saja, bisa diomongin sama siapa saja, bisa Silo, bisa Marvel, bisa Lukas, bisa Bapak, bisa Ibu, bisa siapa saja bisa. Oke, tapi pada dasarnya kata-kata kasar itu adalah tidak sopan. Tapi kalau misalnya Lukas dengar Bapak sama Om Si lagi ngobrol terus keluar kata-kata kasar seperti itu, Lukas boleh bilang Bapak tuh nggak sopan sama Om Si, boleh. Oke, tapi kadang Silo tau nggak mana pernah ngapain ke Kenapa? mama? Kenapa? Kan mama ini dua kali loh. Yang Mama pertama. Mama dua kali, papa sekali. Jadi kan mama lagi masak tuh, pertama masak atau sekali doang ya. Pokoknya Silo gini, kan mama di situ. Terus Silo tuh izin mau main HP. Nah, nggak bolehin tuh mama. Nggak dibolehin sama mama. Nah, terus mama lagi nyiapin sajian, terus Silo malah gitu. Gini-gini tuh gimana? Bilang apa? Ya gini-gini doang Apa pakai itu? ini. Jari tengah itu artinya apa? Nggak tahu. Jari tengah itu artinya apa? Masa Lukas nggak tahu? Tahu sih. Apa? Pucak. Pucet itu apa? Bilang aja, ngomong aja. Nggak tahu. Enggak, maksudnya Lukas tahunya itu jari tengah itu apa? Pucak. Pucet itu apa? Nggak tahu. Pucet apa fuck? Pak. Hah? Pak. Bilang aja apa? Pak. Fuck. Lukas tahu kalau kata fuck itu kasar? Tahu. Tahu. Kenapa kok kasar? Nggak tahu. Kata fuck itu kalau di luaran sana, di luar negeri sana, di luar negeri, kata fuck itu mungkin hampir sama kayak asu, hampir kayak celeng, hampir kayak ya semua kata-kata kasar yang kita tahu. Tapi di luar negeri sana namanya fuck. Oh. Jadi kalau Diganti. misalnya, jadi kalau misalnya tadi ngasih tanda apa jari tengah gitu segala macam, baik nggak? Enggak lah. Enggak lah, Lukas sudah tahu itu, ya kan? Jadi kalau Lukas nanti suatu saat lihat temennya atau dengar temennya, Lukas sudah bisa bilang apa? Kalau itu nggak sopan. Tapi misalnya Lukas besok sudah beranjak gede dan punya hubungan yang pertemanan yang erat sekali dengan seseorang yang lain,
misalnya Lukas besok punya temen karib tahu nggak, temen deket banget kayak bapak sama Om Si misalnya gitu, best friend gitu, ngata-ngatain. Pak mau tanya bentar. Boleh. Lukas kan lihat animasi selalu toh, animasi di TikTok, ada Kowardan, Vilo Cupi sama Penalta. Nah Burhan tuh apa? Burhan? Nggak tahu. Burung hantu kali. Burung hantu nggak tahu. Itu maksudnya apa Lukas? Maksudnya itu kata kasar. Launya Apa ya? Burhan tuh burung hantu mungkin. itu nama orang ya? Ya Burhan mungkin bisa kata nama orang. Aneh. Wah itu juga ini tuh kata-kata umpatan kali ya, yang kita lagi bahas itu kata-kata umpatan. Lukas pernah dengar nggak bapak tuh ngumpat, wow buardiman gitu. Buardiman tuh apa? Jadi bapak mau bilang bajingan tapi ya diplesetin dikit. Tahu. Buardiman gitu. Pernah dengar? Silo pernah, Marvel pernah, Noel pernah. Jadi kata-kata pisuhan, tahu nggak kata-kata pisuhan? Misuh itu maksudnya kita mengumpat. Mengumpat itu ya itu tadi ngomong itu ngumpat, ngatain orang itu namanya ngumpat. Nah maksudnya bapak ngobrol hari ini sama Lukas itu, bapak pengen atau bapak mencoba biar Lukas gak kaget jika nanti Lukas ketemu sama orang atau Lukas masuk ke pergaulan yang ternyata pergaulannya omongannya kasar seperti itu, Lukas tidak terbawa karena Lukas sudah tahu ininya, karena Lukas sudah tahu artinya. Tahu paham ya? Kampret miau pernah dulu. Ada. Pengen mencoba Enggak. Kenapa? Karena belum gede. Berarti kalau udah gede boleh? Boleh lah. Boleh. Ngomongin siapa? Berarti kalau bentar. Berarti kalau udah gede, Lukas boleh ngomong kasar ke orang lain dong? Kalau menurut pemikirannya Lukas. Ngomong setan. Sekarang kan enggak. Sekarang kan masih kecil. Terus nggak boleh ngomong kasar katanya Lukas. Berarti besok kalau udah gede boleh dong? Nggak tahu. Kok nggak tahu? Nggak tahu. Kenapa nggak tahu? Ya nggak tahu. Intinya gini guys. Intinya, dengerin bapak. Aduh matanya. Dengerin bapak. Berhubungan sama yang bapak bilang di podcast sebelumnya. Bahwa Lukas itu nanti itu bakal bertemu sama banyak orang, bakal bertemu sama dunia yang baru, ketemu banyak orang yang ngomong, ketemu banyak orang yang aneh-aneh lah gitu. Oke, Lukas sudah tahu itu ya. Jadi nanti kalau misalnya Lukas tahu ketemu sama orang yang ngomongnya kasar, ngomongnya apa gitu, Lukas sudah tahu kalau itu ngomongan kasar ya. Balik lagi pertanyaan bapak. Kalau besok Lukas sudah gede, boleh? Nggak tahu. Mungkin boleh. Boleh. Bukan Tapi masalahnya itu bukan boleh atau tidak boleh. Karena kadang ungkapan kasar itu tuh menunjukkan kedekatannya kita sama orang lain, guys. Oke. Betul nggak? Betul. Jadi kayak misalnya bapak sama Om Si itu tuh. Si Loco ini pas Lukas jatuh itu kan kepalanya benjol, malah ketawa nggak, bukannya nolongin. Apa hubungannya sama omongan kasar? Maksudnya gini loh, dengan bapak dulu. Lukas, bapak sama Om Si itu kan udah dekat, udah temenan lama banget. Berapa tahun? Udah lama banget. Bapak bilang 2006 9 9 tahun berapa, pokoknya udah lama banget. Bapak bilang gini, Si, asu kok Si gitu. Tapi itu konteksnya guyon. Bapak mungkin nggak bilang kayak gitu sama MC. Bukan, sama Siapa ya? Yang siapa sih Pak? Pasir. iya.
Siapa ya? Siapa? Temennya bapak yang nggak deket-deket banget gitu. Bapak mungkin nggak bilang kayak gitu. Oke. Enggak dong, Enggak. karena bapak nggak dekat. Karena apalagi orang yang belum dikenal. Iya, Kenal aja belum. balik lagi karena itu intinya adalah tidak sopan. Oke. Intinya adalah mau nanti Lukas gede itu mau ngomong kasar atau tidak, Lukas sudah tahu kalau itu intinya adalah Kasar. dan tidak Sopan. Jadi kalau besok misalnya Lukas punya teman atau segala macam, mungkin Lukas akan mengalami itu. Bahasanya apa adalah asu-asunan, tahu nggak? Enggak. Asu-asunan maksudnya itu loh, bapak sama Om Ji itu ya udah asu-asunan, udah tahu semua lah. Bapak tahu Om Ji tahu bapak, jadi udah tahu. Best friend memang berarti. Iya, udah seluk beluknya lah. Udah tahu nggak? Udah tahu seluk beluknya. Tahu. Bapak tahu banyak soal Om Oji. Om Ji. Iya itu. Kalau udah itu sudah level ke situ, udah itu namanya udah asu-asunan gitu, kata seperti itu. Tahu nggak? Nah, jadi bukan Bapak tuh bukan mau ngomong Lukas nggak boleh gini atau boleh gini, enggak. Lukas sudah tahu, takarannya sudah tahu. Oh ini ternyata kasar, ini ternyata tidak sopan. Oke? Balik lagi, ini yang terakhir. Balik ke soal banci tadi. Oke? Tahu ya? Lukas sekarang bisa melihat banyak sekali orang-orang yang menurut kriteria yang kita sepakati tadi itu sebagai banci. Oke? Secara terlihat mata, ya kan, mereka itu laki-laki yang kecewek-cewekan, ya kan. Tapi jangan lupa guys, satu, mereka itu juga manusia kayak kita, bukan alien, sama-sama kayak kita. Bisa terkabulkan. Tuhan ngasih banyak apa namanya, misalnya bisa nari, bisa jago make up, terus ini. Intinya adalah kita itu semua sama, apapun bentuknya, mau yang cowok terlihat cowok, yang cewek terlihat cewek, yang cowok terlihat kecewean, mau yang gundul, mau yang gondrong, mau yang misalnya bisu, mau yang buta, mau yang tangannya cuma satu, mau yang kakinya cuma satu, mau yang nggak bisa jalan, segala macam. Kita semua sama, dan kita tidak punya hak, tidak berhak untuk mengatai mereka apapun. Oke? Karena kita tidak pernah tahu kenapa mereka seperti itu. Intinya adalah kita semua sama. Oke? Nggak ada yang perlu dibeda-bedakan. Dan yang penting adalah tidak perlu disebut. Ya? Oke? Kalau Lukas tahu itu tangannya buntung, nggak perlu ngomong ke orang lain, itu tangannya buntung, nggak perlu. Kalau ada yang Lukas lihat nggak bisa jalan atau nggak bisa ngomong atau buta atau tuli, nggak perlu ngomong, cukup buat Lukas aja. Terus kalau ada yang nanya, baru Lukas ngomong, dia itu nggak bisa ngomong. Paham? Oke? Jadi kita semua sama, kita semua saling membantu, kita semua saling bekerja sama. Oke? Ada kata-kata yang kasar, ada kata-kata yang pantas untuk diomongkan, ada kata-kata yang tidak pantas untuk diomongkan. Ada kata-kata yang sebenarnya pantas untuk diomongkan, tapi tidak perlu untuk diomongkan. Paham ya? Paham. Ini direkam, Lukas bisa dengerin kapan aja. Jadi apa yang kita obrolkan ini bukan tidak berguna. Mungkin sekarang kamu ngobrolnya sambil ngantuk, tapi suatu saat nanti Lukas bisa dengar lagi, bisa dengerin suara bapak lagi,
bisa, oh ternyata bapakku pernah bilang kayak gini. Lukas bisa mengupgrade kehidupannya Lukas sendiri. Oke? Tahu ya? Tahu. Jadi bukan tentang boleh atau tidak boleh, tapi tentang sopan atau tidak sopan, pantas atau tidak pantas. Oke? Paham? Masih ada pertanyaan? Enggak. Bener nggak? Omongan kasar lu ini. Kalau ngomongin ini alat kelamin, Enggak. Nggak sopan maksudnya? Nggak sopan, nggak boleh. Next. Lukas pernah dengar kata seks nggak? Enggak. Nggak pernah dengar kata seks. Enggak. Besok next time kita bahas soal seks ya, dan gimana caranya Lukas bisa lahir di dunia. Oke. Namanya reproduksi manusia. Tapi kok cewek kayaknya lebih kuat. Kuat apa? Bisa ngeluarin bayinya gede banget lagi. Makanya kita nanti bahas itu ya next time ya. Oke? Cukup. Dadah dulu dong sama pendengar. Dadah pendengar. Terima kasih Sudah mendengarkan mendengarkan Kopi dan Nugget. Oke. Dadah. Bye.